Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Nusroh. Hari ini kita akan belajar PPKN. Ya. Tapi sebelum belajar, kita baca apa dulu, Nak? Iya, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua perbuatan baik kita mulai dengan membaca basmalah agar dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik. Kita belajar PPKN tentang keragaman karakteristik individu. Ya. Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda secara fisik, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda kegemarannya gitu ya. Tetapi kita harus apa, Nak sayang? Tetapi kita harus tetap rukun. Nah, ini Ustazah ingin menyampaikan, ingin bercerita tentang sahabat Rasulullah ya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak ya. Siapa saja? Ada yang tahu? Oh iya betul, ada Umar bin Khattab ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, terus ada yang berkulit hitam, yang ditugaskan azan oleh Rasulullah itu namanya Bilal bin Rabah. Terus ada Zaid bin Harisah, ada Talha bin Ubaidillah, banyak banget ya. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu ada banyak perbedaan sifat ya. Abu Bakar itu orangnya lembut, gampang nangis gitu ya. Kalau baca Quran suka nangis. Kalau melihat orang dianiaya, Abu Bakar itu menangis ya karena hatinya lembut ya. Terus ada yang tegas seperti Umar bin Khattab ya. Terus ada yang cerdas seperti Ali bin Abi Thalib, cerdas dan pemberani ya. Terus ada yang dermawan seperti Utsman bin Affan ya. Nah, mereka semua itu ya meskipun berbeda-beda, ada yang tegas, ada yang lembut hatinya, tetapi mereka apalagi mereka bersaudara dalam Islam. Mereka saling rukun, saling membantu, saling memberi semangat, saling menasehati ya. Dan kemudian mereka sering saling mencintai ya, saling mencintai ya. Terus ada sahabat Rasulullah itu yang fisiknya sangat berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain tadi ya, secara fisik, karena memang bukan orang Arab aslinya. Itu tadi sudah disebut sama Ustazah, namanya Bilal bin Rabah dan Zaid bin Harisah ya. Bilal bin Rabah dan Zaid bin Harisah itu berkulit hitam ya, jauh secara fisik ya. Kalau orang Arab itu cakep-cakep, hidungnya mancung gitu ya. Nah, Zaid bin Harisah dan Bilal bin Rabah ini secara fisik mungkin tidak secakep orang Arab ya. Tetapi Rasulullah tetap menyayangi mereka. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku mendengar terompah Bilal bin Rabah di surga. Artinya Rasulullah mengabarkan bahwa Bilal itu nanti akan masuk surga. Masya Allah, senang sekali ya Bilal ya. Dan Bilal itu dimuliakan oleh Rasulullah, diangkat menjadi muadzin. Jadi Rasulullah tidak membeda-bedakan kaum mukminin ya, tidak membeda-bedakan sahabat-sahabatnya. Rasulullah tetap memuliakan Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Bilal bin Rabah itu selalu duduk bersama sahabat-sahabat yang mereka asli orang Arab ya, yang tadi kulitnya putih-putih, hidungnya mancung ya. Tapi perbedaan fisik itu tidak membuat Bilal bin Rabah minder.
Ya, Bilal bin Rabah tetap percaya diri, ya, tetap percaya diri. Dan Bilal bin Rabah senang sekali ya karena tadi dikabarkan bahwa dia akan masuk surga. Nah, ada lagi adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini juga berkulit hitam. Awalnya dia adalah seorang budak. Budak itu apa sih? Ya, waktu itu ceritanya Zaid bin Harisah sedang pergi bersama ibu dan keluarganya. Tapi ayahnya nggak ikut ya ini. Hanya ibu dan keluarga besarnya. Nah, pas di jalan itu dirampok sama perampok. Nah, ketika perampok itu merampas harta mereka, ibunya sempat melarikan diri. Tetapi Zaid bin Harisah tertinggal. Jadi ditawan oleh perampok itu, kemudian dijual sebagai budak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya, karena Islam juga mengajari untuk membebaskan budak. Nah, jadi lama-lama tidak ada perbudakan ya. Waktu itu budak itu boleh dijual. Jadi orang dijual ya. Kita nggak mau ya nak ya. Dia itu dijual, kemudian dibeli oleh sahabat Khadijah. Kemudian sama sahabat Khadijah diberikan kepada Khadijah. Kemudian sama Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau budak itu dia bekerja untuk tuannya tidak dibayar, hanya diberi makan seadanya asal dia tetap hidup, tetap kuat gitu aja ya. Tetapi Rasulullah tidak menjadikan Zaid bin Harisah sebagai budak, tetapi justru diangkat menjadi anak. Ya. Jadi Zaid bin Harisah diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Jadi kalau diangkat jadi anak, disayang-sayang sama Rasulullah ya. Dicintai, diajak duduk bareng, makan bareng begitu ya, disayang, diperhatikan sama Rasulullah ya. Nah, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu sama ya. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya persamaan perbedaan karakteristik individu. Itu yang Ustazah ceritakan tadi secara fisik ya. Kemudian kalau secara sifat dan karakter ya, itu Abu Bakar orangnya lembut ya, tadi Ustazah saya sebut ya, lembut, gampang nangis gitu ya kalau melihat yang menyedihkan atau memilukan hati. Tapi kalau Umar bin Khattab itu tegas, berani dan tegas ya. Pernah waktu itu Umar bin Khattab itu mau pergi hijrah ke Madinah. Kalau orang-orang muslim yang lain itu kalau hijrah sembunyi-sembunyi, takut dikejar sama orang kafir Quraisy. Tetapi Umar bin Khattab justru dia berdiri di tempat yang tinggi dan mengumumkan, besok aku mau pergi ke Madinah. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, silahkan cegat aku di tempat ini. Gitu ya. Nah, saking beraninya Umar bin Khattab itu ya. Ya, tapi orang Quraisy tidak berani kepada tidak berani menghalangi Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab itu lincah ya, pandai bermain pedang ya. Gitu. Nah, itu cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah ya. Tetapi mereka meskipun berbeda-beda sifatnya, mereka tetap rukun, saling mencintai ya. Pernah waktu itu perang ya. Perang, kemudian sahabat-sahabat ya yang memang tidak disebutkan namanya ya. Itu banyak yang terluka, yang sudah hampir meninggal gitu ya. Nah, itu istri-istri para sahabat itu membawakan air untuk memberikan minum kepada prajurit atau membawakan minum kepada sahabat-sahabat yang terluka tadi.
Tetapi setiap mau diberi, sahabat tadi yang mau diberi minum bilang, itu saudaraku yang di sana lebih membutuhkan, sana dulu aja gitu. Terus ada lagi yang di sana tadi dikasih minum, oh itu temanku lebih membutuhkan, di sana dulu aja. Akhirnya yang tadi pertama dikasih itu malah meninggal ya. Yang kedua juga meninggal karena saling mengutamakan saudaranya yang lain ya. Itu saking cintanya mereka kepada saudara-saudara mereka sampai mengalahkan cintanya kepada diri sendiri ya. Itu yang baik ya, contoh yang baik juga ya. Kemudian dari kisah Rasulullah tadi, dari kisah sahabat-sahabat Rasulullah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus saling menghormati meskipun berbeda-beda fisik dan sifatnya ya. Kalaupun ada sifat yang tidak baik, misalnya ada orang yang sukanya males gitu ya. Nah, itu tetap kita ajak untuk semangat. Ayo kita ajak untuk ayo kita semangat, nah gitu ya. Tetapi tidak boleh kemudian kita membenci atau mengejek ya, tidak boleh mengejek. Yang boleh adalah kita mengajak untuk menjadi lebih baik ya. Nah, sampai di sini pelajaran dari Ustazah ya. Semoga anak-anak paham, semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat ya. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak solih-solihah semuanya, dan Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.